Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami di sini ingin menyampaikan tugas PIRTID, yaitu tentang analisis negara Switzerland. Dengan anggota kelompok yang pertama, yaitu saya Ivan Abraham dengan NIM 123.190.017. Yang kedua adalah Nabila Sugiarto dengan NIM 123.190.014. Yang terakhir ya ada itu Daniel Bagus W 123.190.130. Pada penyampaian video ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama, real GDP and nominal GDP as well GDP per capita, yaitu mencakup constant prices. Yang kedua adalah export and import, constant prices as well as money exchange and CPI. Dan yang terakhir yaitu value added agriculture, industry and service to GDP, real and nominal process. Latar belakang perkembangan ekonomi Swiss selama 25 tahun terakhir yang akan dibahas. Dengan menggunakan berbagai indikator ekonomi makro, analisis ini akan mengkaji pertumbuhan ekonomi, perdagangan, internasional, inflasi, dan perubahan struktur ekonomi Swiss. Analisis mendalam terhadap data tersebut akan membantu kita memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Swiss, serta tantangan yang dihadapi di masa depan, seperti perubahan iklim, globalisasi, dan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi Swiss selama periode tahun 1999 sampai dengan 2024 dengan menggunakan data dari World Data Bank. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dibahas oleh Daniel, pembahasan kedua akan dibahas oleh Nabila, dan pembahasan ketiga akan dibahas oleh saya. Terima kasih. Masuk ke dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang GDP atau Gross Domestic Product, yaitu di mana dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Gross Domestic Product atau GDP. Selain itu, GDP juga mengukur dua hal pada saat bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan, seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara, merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk standar hidup dari warga negaranya. Terdapat real GDP dan nominal GDP. Untuk real GDP sendiri mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dengan memperhitungkan inflasi atau deflasi. Real GDP memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nominal GDP mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga pasar saat ini, tanpa memperhitungkan inflasi atau deflasi. Nominal GDP mencerminkan ukuran perekonomian saat ini. Lalu terdapat GDP dalam satuan US dollar untuk negara Swiss. Pada tahun 1999 mencapai GDP-nya di angka 297 triliun US dollar dan meningkat di tahun 2023 sekarang mencapai 884 triliun US dollar. Lalu terdapat GDP per kapita untuk negara Swiss yang dimana di tahun 1999 mencapai $41.695 dan di 2011 mencapai peningkatan hingga 90.476 US dollar. Setelah melewati masa COVID-19 di 2021, per kapita Swiss tetap stabil di angka 90.000 US dollar dan meningkat di 2023 hampir 100.000 US dollar. Lalu terdapat GDP nominal dan GDP real dari tahun 1999 sampai 2022, yang dimana untuk GDP nominal sendiri untuk negara Swiss di tahun 1999 di angka 297 triliun 883 US dollar
dan di tahun 2022 mencapai 807 triliun 706 juta US dollar. Dan untuk real GDP-nya di tahun 1999 itu di angka 500 triliun US dollar, dan di tahun 2022 di angka 775 triliun US dollar. Dengan hasil data-data yang sudah diberikan, terdapat beberapa kesimpulan. Untuk GDP nominal Switzerland terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 297 triliun pada tahun 1999 menjadi 807 triliun US dollar pada tahun 2022. Kenaikan GDP nominal yang signifikan terjadi di periode 2000 sampai 2008, di mana GDP nominal meningkat dari 279 triliun US dollar menjadi 567 triliun US dollar. Untuk real GDP-nya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari 509 triliun US dollar pada tahun 1999 menjadi 775 triliun US dollar pada tahun 2022. Pertumbuhan GDP real yang cukup tinggi terjadi di periode 2010 sampai 2021, di mana GDP real meningkat dari 636 triliun US dollar menjadi 760 triliun US dollar. Pertumbuhan GDP Switzerland bervariasi dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 4,22% pada tahun 2021 dan pertumbuhan terendah di minus 2,38% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara umum, Switzerland menunjukkan pertumbuhan GDP yang stabil dan positif dalam jangka panjang. Untuk GDP per kapita, Switzerland terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 71.340 pada tahun 1999 menjadi 88.238 US dollar pada tahun 2022. Peningkatan GDP per kapita mencerminkan peningkatan standar hidup dan produktivitas ekonomi penduduk Switzerland secara keseluruhan. Data ini menunjukkan bahwa perekonomian Switzerland telah tumbuh secara konsisten baik dalam hal GDP nominal maupun GDP real selama periode 1999 sampai 2022. Selanjutnya kita akan memasuki ekspor dan impor. Pada diagram, ekspor berwarna biru dan impor berwarna merah. Bisa kita lihat, ekspor mengalami keunggulan dibandingkan dengan impor. Lalu, pada diagram menunjukkan bahwa ekspor dan impor mengalami kenaikan pada tahun 2002 sampai 2008, tetapi mengalami keturunan pada tahun 2009. Lalu, pada diagram juga menunjukkan bahwa ekspor dan impor mengalami penurunan pada tahun 2015, lalu pada tahun 2021. Tetapi pada ekspor mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2022 dan 2023 dan selanjutnya. Begitupun dengan impor yang mengalami kenaikan pada tahun 2002 dan juga 2023. Ekspor Swiss mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan impor selama periode yang dianalisis. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Swiss memiliki keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk dan jasa yang diminati di pasar global. Pertumbuhan ekspor yang signifikan menunjukkan bahwa perekonomian Swiss sangat bergantung pada sektor ekspor. Kinerja ekspor yang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tren ekspor dan selanjutnya, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ekspor dan impor Swiss selama periode tersebut antara lain: kualitas produk. Produk-produk Swiss seperti jam tangan, coklat, farmasi, dan peralatan mesin dikenal akan kualitas dan prestisenya di pasar global.
Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi produk-produk Swiss. Selanjutnya inovasi. Investasi yang konsisten dalam riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan-perusahaan Swiss untuk terus menghadirkan produk-produk baru dan inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang Swiss dapat mempengaruhi daya saing ekspor. Apresiasi French dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional, sedangkan depresiasi dapat meningkatkan daya saing. Dan terakhir, permintaan global. Permintaan global terhadap produk-produk Swiss juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, preferensi konsumen, dan kebijakan perdagangan negara-negara mitra dagang. Perkenalkan, nama saya Ivan Amram dengan NIM 123.19017. Di sini saya akan membahas tentang Value Added Agriculture, Industry and Service to GDP, Real and Nominal Process dari negara Switzerland. Variabel pertama yaitu pada kisaran 70%, yaitu Service to GDP. Yang kedua adalah industri yang warna merah, yaitu sekitar kisaran 30% ke bawah. Dan yang terakhir itu di kisaran 3%, ya adalah agriculture. Sepanjang periode analisis, sektor jasa secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Swiss. Tadi kita sudah lihat yaitu kisaran 70%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi Swiss sangat bergantung pada sektor jasa seperti perbankan, keuangan, asuransi, dan pariwisata, dan juga beberapa yaitu pendidikan dan lain-lain. Sektor pertanian maupun industri mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB selama periode yang dianalisis. Meskipun penurunan tidak terlalu drastis, tren ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Swiss dari ekonomi primer dan sekunder, yang dimana yaitu culture dan industri tadi, yang menuju sektor tersier yaitu service. Beberapa faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain, yang pertama yaitu adalah otomatisasi dan mekanisasi, globalisasi dan persaingan internasional, pergeseran permintaan konsumen, fokus pada inovasi dan teknologi, dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Kelima hal tersebut bukan hanya menurunkan industri dan agriculture tadi, tetapi juga meningkatkan ketergantungan terhadap servis. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB Swiss memiliki beberapa implikasi, yaitu Swiss perlu terus melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor jasa dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi global. Contoh dari guncangan ekonomi global tersebut adalah pandemi. Contoh pandeminya adalah seperti pandemi COVID-19 kemarin. Jika terjadi lagi, maka akan berdampak pada jumlah pengunjung dari suatu negara, yang dimana juga mempengaruhi sektor jasa, terutamanya yaitu sektor jasa pariwisata. Lanjut poin kedua, investasi dalam riset dan perkembangan serta dukungan terhadap perusahaan rilisan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga adalah yang terakhir, pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga kerja Swiss memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Nah, tenaga kerja tersebut dipastikan memiliki keterampilan tersebut dengan pendidikan yang mumpuni dan fasilitas yang mumpuni, sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan yang dapat menjaga value added yang lebih tinggi pada hasil-hasil yang berperan pada GDP Swiss. Oke, itulah dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan sekian, terima kasih.